Setiap tahun, ketika musim dingin mulai melemah dan lentera merah kembali menyala, dunia seakan bersiap menyambut awal yang baru. Namun ribuan tahun lalu, malam pergantian tahun bukanlah malam perayaan. Ia adalah malam ketakutan. Konon, dari laut yang gelap, sesuatu bangkit, sesuatu yang membuat manusia bersembunyi di balik gunung dan doa-doa. Warna merah bukan sekadar hiasan. Petasan bukan hanya bunyi-bunyian, dan angpau bukan hanya amplop berisi uang. Semua bermula dari sebuah legenda tentang ketakutan, yang berubah menjadi harapan. Inilah kisah di balik Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek, atau yang dikenal sebagai festival musim semi, bukan sekadar perayaan pergantian kalender. Ia adalah pertemuan antara mitos dan keyakinan, antara legenda dan tradisi yang masih hidup hingga hari ini. Konon, pada zaman yang sangat lampau, ketika desa-desa masih berdiri sederhana di kaki gunung dan di tepi laut, manusia hidup berdampingan dengan alam dan juga dengan ketakutan. Setiap akhir musim dingin, ketika malam terasa lebih panjang dan udara menusuk tulang, penduduk desa selalu dihantui kecemasan. Mereka tahu, saat pergantian tahun tiba, sesuatu akan datang dari laut. Makhluk itu bernama Nian. Digambarkan bertubuh besar, berkepala seperti singa dengan tanduk tajam dan mata menyala dalam gelap. Nian hidup di dasar laut sepanjang tahun. Namun pada malam terakhir menjelang tahun baru, ia akan naik ke daratan untuk mencari mangsa. Ia meneror desa, memangsa ternak, merusak ladang, bahkan menyerang manusia. Tak ada yang mampu melawannya. Setiap tahun, sebelum malam itu tiba, penduduk akan mengemasi barang-barang mereka dan mengungsi ke gunung. Rumah-rumah dibiarkan kosong. Desa berubah sunyi, hanya menyisakan angin dan bayangan. Hingga suatu malam, datanglah seorang lelaki tua berambut putih. Tak seorang pun mengenalnya. Wajahnya tenang, matanya tajam namun penuh kedamaian. Ketika warga desa bersiap melarikan diri seperti biasa, lelaki tua itu justru memilih tinggal. Ia meminta selembar kain merah, menempelkannya di pintu rumah, menyalakan lilin hingga terang benderang, lalu membakar bambu kering yang meletup keras. Malam itu, Nian datang seperti biasa. Namun begitu melihat warna merah yang menyala di pintu, cahaya api yang berkobar, dan mendengar suara letupan keras, makhluk itu gemetar. Ia meraung ketakutan dan kembali ke laut. Pagi harinya, warga desa turun dari gunung dengan hati was-was. Namun mereka mendapati rumah-rumah tetap utuh. Tak ada kehancuran, tak ada korban. Sejak saat itu, warna merah menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Petasan dinyalakan untuk mengusir energi buruk. Lentera digantung sebagai tanda harapan. Tradisi itu bertahan hingga kini, tetapi mitos Imlek tidak berhenti pada Nian. Ada pula kisah tentang roh bernama Sui. Berbeda dengan Nian yang menyerang secara fisik, Sui datang diam-diam pada malam tahun baru. Ia menyentuh kepala anak-anak yang tertidur, membuat mereka jatuh sakit dan demam tinggi. Orang tua pun berusaha menjaga anak-anak mereka tetap terjaga sepanjang malam. Konon, suatu keluarga memberikan 8 keping koin kepada anaknya agar ia bermain dan tidak tertidur. Koin itu dibungkus kertas merah. Saat anak itu akhirnya tertidur dengan koin di bawah bantalnya, Sui datang. Namun cahaya dari koin tersebut memancar terang dan mengusir roh jahat itu. Sejak saat itu, tradisi memberikan angpau uang dalam amplop merah dipercaya membawa perlindungan dan keberuntungan. Warna merah kembali menjadi pusat dari semuanya. Selain kisah roh dan monster, ada pula mitos yang membentuk sistem penanggalan Tionghoa. Kisah tentang perlombaan agung. Alkisah, Kaisar Langit ingin menentukan 12 hewan penjaga tahun. Ia mengadakan perlombaan. Siapapun yang pertama mencapai garis akhir akan mendapat posisi dalam siklus tahun. Tikus yang cerdik menumpang di punggung kerbau. Ketika hampir mencapai garis akhir, ia melompat lebih dulu dan menjadi pemenang pertama.
Kerbau menyusul di posisi kedua. Harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi mengikuti. Legenda ini melahirkan sistem shio yang dikenal hingga sekarang. Namun Imlek bukan hanya tentang ketakutan dan perlombaan, ia juga tentang musim semi. Dalam sejarahnya, perayaan ini disebut Festival Musim Semi, sebuah perayaan menyambut berakhirnya musim dingin dan dimulainya kehidupan baru. Petani bersyukur karena tanah kembali bisa ditanami. Keluarga berkumpul, makan bersama, dan berdoa untuk panen yang baik. Setiap makanan yang disajikan memiliki makna. Ikan melambangkan kelimpahan. Pangsit berbentuk seperti emas kuno, melambangkan kekayaan. Kue keranjang melambangkan keharmonisan dan peningkatan rezeki dari tahun ke tahun. Setiap makanan yang disajikan memiliki makna. Ikan melambangkan kelimpahan. Pangsit berbentuk seperti emas kuno, melambangkan kekayaan. Kue keranjang melambangkan keharmonisan dan peningkatan rezeki dari tahun ke tahun. Di pintu rumah, ditempelkan kuplet merah berisi doa dan harapan. Tradisi ini dipercaya berasal dari zaman kuno ketika orang menggantung papan kayu persik, bertuliskan nama penjaga roh untuk mengusir hantu. Kayu persik dianggap sakral. Dalam mitos, terdapat pohon persik raksasa di gerbang dunia roh, dijaga dua makhluk perkasa yang menangkap arwah jahat. Seiring waktu, kayu diganti dengan kertas merah bertuliskan puisi keberuntungan. Semua simbol itu, merah, api, suara keras, uang, makanan, tulisan doa, menjadi lapisan-lapisan makna dalam perayaan Imlek. Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama kalender lunar dan berlangsung hingga hari ke-15, yang dikenal sebagai Festival Lampion atau Cap Gomeh. Pada malam itu, lentera dinyalakan sebagai simbol cahaya yang menuntun harapan. Di balik semua mitos, ada satu benang merah yang mengikat semuanya. Keinginan manusia untuk mengusir kegelapan dan menyambut terang. Mitos mungkin terdengar seperti dongeng, namun di dalamnya tersimpan pesan tentang keberanian menghadapi ketakutan, tentang keluarga yang saling menjaga, tentang harapan yang terus diperbarui setiap tahun. Dan setiap kali petasan dinyalakan, seakan-akan manusia kembali berkata kepada dunia, "Kami tidak takut." Setiap kali lentera merah digantung, itu adalah simbol bahwa cahaya akan selalu kembali setelah gelap.